Ya, halo, perkenalkan nama saya Ida Ayu Gede Sri Prabayanti Putra SKMT. Di sini saya adalah kelompok 2 di angkatan 34 untuk Latsar CPNS dengan tutor Bapak Suyono. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya yaitu manajemen ASN. Nah, di sini apa sih manajemen ASN itu? Jadi manajemen ASN di sini adalah suatu pengelolaan ASN di mana nantinya kita diharapkan memiliki beberapa nilai-nilai, yaitu yang pertama adalah profesional. Sebagai seorang ASN kita harus profesional dalam menjalankan tugas-tugas kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kita memiliki nilai dasar yaitu wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Yang ketiga adalah kita memiliki etika profesi dalam menjalankan tugas-tugas yang kita dapatkan. Nah, kemudian yang keempat adalah kita bebas dari intervensi politik manapun. Kemudian yang terakhir adalah kita harus bersih dari praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kemudian apa saja fungsi dan tugas kita sebagai seorang ASN? Yang pertama adalah kita sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana di sini kita harus melaksanakan kebijakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga sesuai dengan pejabat yang memang perintah dari pejabat yang memang berwenang. Nah, kemudian yang kedua adalah kita sebagai pelayan publik. Jadi di sini pelayan publik adalah maksudnya kita memberikan pelayanan yang memang profesional dan juga berkualitas kepada masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi di sini kita tujuannya adalah mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, kemudian selain itu kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang ASN. Yang pertama, jika kita seorang PNS, kita memiliki hak. Yang pertama adalah gaji, yang kedua adalah tunjangan, yang ketiga adalah perlindungan, yang keempat adalah pengembangan kompetensi, yang kelima adalah jaminan pensiun dan hari tua, dan yang terakhir adalah cuti. Kemudian jika kita adalah seorang P3K, maka hak kita adalah gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan juga cuti. Selain hak, tentunya ada kewajiban yang juga kita miliki sebelum kita mendapatkan. Nah, apa saja kewajiban sebagai seorang ASN? Yang pertama adalah kita harus setia dan taat pada Pancasila dengan mengamalkan kelima sila yang ada pada Pancasila tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sejalan dengan fungsi tadi, kita sebagai pemererat persatuan bangsa. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus melaksanakan kebijakan yang memang dirumuskan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian yang keempat adalah kita menaati ketentuan peraturan dari perundang-undangan, jadi sesuai dengan kebijakan itu ya. Nah, kemudian yang kelima, kita melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Nah, kemudian yang keenam adalah kita harus bisa juga menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah kita sebagai seorang ASN bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, dari hak dan kewajiban itu ada beberapa masalah yang masih sering terjadi, utamanya masalah birokrasi dan praktek-praktek KKN. Oleh sebab itu muncullah sebuah gagasan yang dinamakan Smart ASN. Seiring juga dengan berkembangnya revolusi industri dan juga digitalisasi di Indonesia, maka kita sebagai seorang ASN dituntut untuk memiliki nilai-nilai yang disebutkan dalam Smart ASN ini. Yang pertama adalah integritas, jadi dalam melaksanakan tugas kita harus memiliki tanggung jawab dan juga sesuai dengan aturan, gitu ya. Jadi integritas kita sebagai seorang ASN. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus berjiwa nasionalisme. Jadi kita harus memiliki rasa cinta tanah air sehingga kita dapat melakukan tugas sesuai dengan aturan dan tidak merugikan bangsa dan negara.
Nah, kemudian yang ketiga, kita harus profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas kita. Nah, kemudian yang keempat adalah kita harus berwawasan global, jadi terbuka terhadap skala nasional maupun internasional. Nah, kemudian yang kelima, seiring dengan berkembangnya IT, kita harus menguasai IT dan juga bahasa asing, jadi tidak boleh sampai gagap teknologi. Nah, kemudian kita juga harus menguasai bahasa asing untuk mendukung kinerja seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin. Nah, kemudian yang keenam adalah kita berjiwa hospitality, yang dimaksud di sini adalah ramah, baik hati, ya, dalam melakukan pelayanan publik. Nah, kemudian yang ketujuh adalah kita harus berjiwa entrepreneurship, yaitu memiliki inovasi-inovasi kreatif dalam memikirkan sebuah ide-ide. Nah, kemudian yang terakhir adalah networking, atau kita memiliki hubungan yang luas gitu ya, atau jaringan yang luas gitu dengan berbagai stakeholder di luar instansi kita sendiri. Nah, kemudian dari Smart ASN itu nantinya akan menumbuhkan yang namanya digitalisasi. Nah, digitalisasi ini terdapat dalam konsep literasi digital. Jadi kita harus juga memiliki yang namanya digital skill atau kemampuan kita dalam mengolah perangkat keras, perangkat lunak maupun perangkat digital. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus memiliki yang namanya digital safety. Jadi di sini pada kemampuan kognitif kita, pada kemampuan afektif kita, maupun pada kemampuan kognitif kita. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus memiliki juga namanya digital culture, lebih ke budaya kita sebagai budaya Indonesia yang mengamalkan Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian yang keempat adalah digital ethics atau etika. Ini lebih ke bagaimana kita menghindari konten negatif, ujaran kebencian ataupun cybercrime. Nah, kemudian terkait dari manajemen ASN, apa saja sih isu aktual yang ada pada instansi yang sedang saya diambil sekarang ini? Yang pertama adalah monitoring proposal PKN. Yang kedua adalah mengenai pendataan alumni, dan yang ketiga adalah mengenai pendataan publikasi dosen. Nah, untuk monitoring proposal PKN, jadi ini selama ini hanya didata secara manual melalui Google Form. Jadi kalau ada mahasiswa yang mengajukan proposal untuk PKM gitu ya, ini didatanya melalui Google Form. Nah, dari Google Form ini sulit melakukan pelacakan mahasiswa jadi ketua PKN karena datanya tidak up to date gitu ya, datanya tidak harus dicari satu persatu gitu, jadinya sulit untuk melakukan pelacakan siapa saja yang menjadi ketua PKN. Nah, karena mengapa kita perlu tahu yang menjadi ketua PKM? Karena ada kebijakan untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang memang sudah mengikuti PKM apalagi menjadi ketuanya. Nah, kemudian sulit juga melakukan pelacakan status dari jalannya PKM. Yang terakhir adalah dari sulit melakukan penghargaan tersebut, melakukan pelacakan tersebut, takutnya nanti menurunkan keinginan mahasiswa mengikuti PKM karena mungkin ada yang sudah menjadi ketua tapi tidak diberikan penghargaan yang sesuai. Nah, kemudian yang terakhir adalah sulit mendapatkan data penjaminan mutu karena sulitnya monitoring tersebut. Nah, kemudian isu yang kedua adalah pendataan alumni. Pendataan alumni ini berdampak dari pendataan alumni universitas, sehingga pendataan alumni untuk program studi juga tidak tertata dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah mengenai pendataan publikasi dosen. Jadi pendataan ini hanya berlangsung ketika diminta untuk memasukkan data untuk PKD, yaitu setiap 6 bulan. Sehingga pendataan ini tidak real time, jadi kapan publikasinya itu berlangsung harusnya saat itu juga didapatkan datanya. Sehingga sulit untuk mendapatkan data juga untuk penjaminan mutu. Dari ketiga isu tersebut dilakukan teknik analisis AKPL untuk melihat apakah isu-isu tersebut layak atau tidak untuk kita analisa berikutnya.
Jadi dari ketiga isu tersebut, yang pertama monitoring proposal, yang kedua adalah pendataan alumni, dan yang ketiga adalah pendataan publikasi. Di sini didapatkan yaitu yang A ini adalah aktual, yang K ini kehalayakan, yang P ini adalah problematik, dan L ini adalah layak. Dari ketiga isu tersebut bisa dilihat bahwa monitoring proposal PKM dan juga pendataan publikasi ini memenuhi syarat keempat dari faktor tersebut, sedangkan untuk untuk pendataan alumni tidak memenuhi syarat untuk yang kehalayakan atau menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Nah, kemudian karena hanya dua yang memenuhi syarat, jadi kita lanjutkan untuk dua isu tersebut kepada teknik analisis USG. USG di sini adalah mengenai urgensi, serius, dan reward. Jadi gimana seberapa mendesak, seberapa urgent isu tersebut, seberapa serius, dan bagaimana untuk perkembangannya. Nah, di sini angkanya dari 1 sampai 5, jadi 1 itu sangat tidak mendesak dan 5 itu adalah sangat mendesak. Dilihat dari dua isu tersebut, monitoring proposal dan pendataan publikasi. Jadi monitoring proposal mendapatkan nilai 14, sedangkan pendataan publikasi mendapatkan nilai 11, sehingga monitoring proposal PKM menjadi isu yang paling diprioritaskan untuk saat ini. Nah, dari monitoring PKM tadi saya menawarkan gagasan solusi, yaitu pembuatan sistem. Jadi kita membuat sebuah sistem untuk monitoring dan reward PKM, di mana di sana digunakan untuk memantau perkembangan pengajuan proposal PKM dan juga pemberian reward. Jadi setiap ada data, mahasiswa memasukkan data di sana di sistem tersebut. Kemudian jika mereka menjadi ketua, mereka juga memasukkan data di sana, dan ketika proposal mereka diterima, mereka juga mengupdate data di sistem tersebut, sehingga sistem tersebut bisa digunakan untuk monitoring dan juga pemberian reward bagi mahasiswa yang memang sudah mengikuti program PKM. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai tugas saya mengenai manajemen ASN. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih karena telah melihat presentasi saya ini.